Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan sejenak mendengarkan penekanan warta untuk minggu ini. Warta khusus menindaklanjuti keputusan pemerintah dan PGI dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan wabah COVID-19 dengan menghimbau jemaat agar tidak beribadah di tempat ibadah yang melibatkan banyak orang dan menggantikan dengan beribadah di rumah masing-masing. Maka Majelis Jemaat GKU Depok 1 memutuskan bahwa kebaktian utama minggu dan seluruh kegiatan komisi diadakan di rumah masing-masing bersama keluarga sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Namun, mengingat situasi yang belum kondusif, maka diperpanjang sampai dengan tanggal 12 April 2020. Renungan dalam warta jemaat akan dibagikan melalui WA grup masing-masing komisi, sedangkan kebaktian utama minggu dapat diikuti melalui video rekaman saluran YouTube GKU Depok 1. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses secara online, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil warta jemaat dan tata ibadah di gereja pada jam kerja dengan menghubungi Saudari Titik. 2. Berkenaan dengan perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020, merujuk pada poin pertama di atas, jemaat menyediakan roti atau kopi atau singkong dan air putih atau air teh tawar atau manis sebagai pengganti roti dan anggur di rumah masing-masing. 3. Himbauan terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19 kepada seluruh jemaat adalah: jemaat diminta untuk tetap tenang, tidak panik, tidak ras dalam membeli barang-barang, dan menjaga kesehatan diri masing-masing serta lingkungan sekitar. Bagi jemaat yang sedang sakit, demam, flu, atau batuk, disarankan untuk mengisolasi di rumah masing-masing, dan bila kondisi belum membaik, dapat berkonsultasi melalui kontak hotline 119, extension 9 atau 112. Melalui informasi resmi pemerintah https://www.covid19.go.id dan hotline Depok 08111 23 2222. Senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan serta percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa akan senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kita dari segala virus dan penyakit. Demikian harap maklum dan menjadi perhatian bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Warta lainnya, laporan keuangan Panitia Pembangunan dan Renovasi Gedung Gereja. Total pemasukan sampai dengan tanggal 4 April 2020 adalah sebesar 328.283.000. Total dana yang dibutuhkan sesuai RAB sebesar 531.663.000. Jadi kekurangan dana sebesar 203.380.000. Untuk laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat sebagaimana yang tercantum di dalam warta yang sudah dibagikan. GKU berbagi melanjutkan warta pada minggu yang lalu mengenai penyaluran bantuan dari jemaat kepada anggota jemaat yang terdampak secara ekonomi selama terjadinya wabah pandemik virus COVID-19, maka gereja melalui Komisi Diakonia mengambil langkah untuk menyalurkan bantuan natura kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Pada tahap pertama, Komisi Diakonia telah mendistribusikan sebanyak 32 paket sembako. Untuk kegiatan tersebut, majelis telah menerima sumbangan dari jemaat berupa dana maupun barang kebutuhan pokok. Pemberian bantuan natura tahap 2 akan kembali didistribusikan bagi jemaat yang terbeban untuk membantu saudara-saudara kita. Bantuan dapat diserahkan ke gereja berupa sembako atau melalui rekening operasional bendahara. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berkenan memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Berita ulang tahun, majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahunnya minggu ini. Hadiah ulang tahun terambil dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan Yesus memberkati.
Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat sebagaimana yang tertulis di dalam warta. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Pada ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini, kita merenungkan kembali karya pembebasan Kristus, di mana Kristus peduli untuk membebaskan umat dari dosa dan penderitaan. Ketika lilin Minggu Sengsara ke-7 ini dinyalakan, mari kita renungkan karya Kristus bagi kita, untuk membebaskan kita dari krisis jati diri yang dialami oleh manusia yang membuat manusia sering memberontak dan mencari identitas diri. Oleh karena itu, Kristus datang menyapa kita untuk membebaskan dari setiap krisis. Mari kita memuji Allah dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 5, bait yang pertama. Ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini jadi di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Mendasari ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 pada hari ini, firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 19 demikian, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita sambut nas pembimbing dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 11 ayat bait yang pertama.
yang menyebabkan hidup dalam pemberontakan, pencarian identitas diri, minta diakui, minta diterima, dan menuntut dicintai serta disayangi. Namun, manusia tidak mampu menemukan identitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Kristus datang untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Engkau telah mengangkat kesalahan umat-Mu. Engkau telah menutupi semua dosa kami. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Amin. Marilah dalam pengakuan kita bersama menyanyi dari nyanyian Hidup Kesan 219, bait yang pertama. Sidang Jemaat, dengarkanlah janji Allah kepada setiap kita yang mau datang dan memohon pengampunan dari Tuhan dengan segala ketulusan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 9 sampai dengan 11. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di atas kebenaran firman itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap kita yang datang dengan menyesal kepada Allah dan sungguh-sungguh mengaku serta bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Amin. Kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Karena itu, sekarang dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang
imam dan rasul. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah rentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus senam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 116 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tritunggal kami datang, merendahkan hati dan diri kami di hadapan, sebab kami menyadari siapakah kami di hadapan. Kami mengucap syukur karena kami boleh Tuhan berikan satu kehidupan yang luar biasa, dengan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami datang untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman. Di minggu sengsara yang ketujuh ini, biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan buat kami untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya memahami dan mengerti, tetapi Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali berbicara tentang karya kepedulian dan penebusan Allah, dan kita akan bahas tentang pembebasan dari krisis jati diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia
diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Artinya manusia memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang pernah kita miliki sebagai manusia. Namun kesempurnaan sebagai gambar Allah, sebagai ciptaan Allah yang serupa dengan Dia, menjadi porak-poranda ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Citra kita sebagai gambar Allah, citra kita yang serupa dengan Allah menjadi luluh lantang karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Sejak saat itulah sebagai manusia kita hidup di dalam berbagai macam persoalan, pergumulan, penderitaan, masalah, dan kita tidak pernah terlepas dari berbagai macam problem hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita sebagai manusia menunjukkan bahwa pada akhirnya kita harus akui dengan jujur, kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang yang seperti Allah inginkan. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia kudus dan kita harus hidup kudus, maka seringkali kekudusan tidak menjadi bagian yang kita jalani. Kita tetap jatuh bangun di dalam dosa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita harus sama sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, kita juga menyadari bahwa pada akhirnya kita tidak bisa menjadi sempurna. Karena apa? Karena kecenderungan kita untuk hidup di dalam dosa lebih besar daripada hidup di dalam kesempurnaan. Dengan kata lain, bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita benar-benar menjadi manusia yang tidak dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kebinasaan, kehidupan yang penuh dengan dosa dan salah, menjadi bagian yang harus kita jalani. Kita tidak akan pernah mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sebagian besar dalam perjalanan hidup kita isi dengan kehidupan yang tidak baik dan tidak benar. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kehidupannya dia ingin mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia. Tetapi kecenderungan yang dia lakukan justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus menyadari bahwa dia juga adalah orang-orang yang berusaha untuk hidup benar, namun kenyataannya dia masih saja hidup di dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup sebagai manusia, maka manusia tidak akan pernah bisa dapat mencapai kehidupan yang kekal. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai surga yang kekal dengan upaya atau usaha sendiri. Hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah yang melayakkan manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang kekal di surga. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24 mengatakan bahwa hidup kita tidak akan pernah dapat kudus kecuali dikuduskan. Hidup kita tidak akan pernah dapat sempurna kecuali disempurnakan. Hidup kita tidak akan pernah bisa layak kecuali dilayakkan. Dengan kata lain, bahwa seluruh eksistensi kita sebagai manusia hanya ditentukan oleh Allah semata.
Kita tidak akan pernah bisa dapat berjalan 100% tanpa dosa. Kita tidak akan pernah bisa berjalan 100% dengan kekudusan. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang seringkali jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam setiap perjalanan hidup kita untuk memberikan kita pengampunan, untuk memberikan kita kekudusan, untuk memberikan kita kesalehan, untuk memberikan kita kelayakan. Sehingga kita tahu bahwa kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah karena Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita saat ini kehilangan jati diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak, kita orang yang tidak pantas, kita tidak mungkin masuk surga, ya memang kita bukan orang yang layak, kita memang bukan orang yang pantas, memang kita tidak layak masuk surga. Tetapi Kristus menjamin kepastian bagi kita bahwa kita adalah waris kerajaan Allah. Kristus yang melayakkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah lagi kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat mencapai surga. Karena yang memberikan kehidupan kekal buat kita, yang memberikan kepastian kekal buat kita, bukan kita, tetapi Kristus yang memberikan itu dalam kehidupan kita. Di sisi lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kehilangan jati diri kita menjadi orang yang rendah diri, kita menjadi orang yang minder, kita menjadi orang yang pemalu, kita harus menyadari bahwa Kristus sudah memulihkan kita. Kristus sudah memberikan kehidupannya buat kita untuk mengangkat kita kembali menjadi gambar Allah yang sempurna, menjadi citra Allah yang sempurna. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi menjadi pribadi yang minder. Kita tidak boleh lagi menjadi pribadi yang rendah diri. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan kita satu kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan tidak secara kebetulan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada masa depan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal positif yang ada dalam kehidupan kita yang membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi pribadi yang rendah diri, ketika kita menjadi pribadi yang mudah putus asa, ketika kita menjadi pribadi yang malu, maka kita harus ingat bahwa semuanya sudah Tuhan ubahkan. Kita harus menjadi pribadi yang mau tampil untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita juga kehilangan jati diri, krisis kita, ketika kita mengalami sakit, ketika kita tidak sembuh-sembuh, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kita, maka hal yang sangat penting yang mau kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus datang untuk memberikan kita kesembuhan. Tidak hanya kesembuhan secara jasmani, tapi juga kesembuhan secara rohani. Oleh karena itu, jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Kalau saat ini kita sedang sakit dan kita belum sembuh, jangan pernah berkata atau jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak memulihkan kita. Tidak. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dan Dia memberikan kita satu kepastian bahwa Dia adalah Allah yang dapat memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan untuk meyakinkan diri kita bahwa kita menjadi pribadi yang tidak luput dari perhatian Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan segala yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, yakin dan percaya ketika kita meminta, ketika kita berdoa, ketika kita merendahkan hati kita sama seperti Hizkia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka yakin dan percaya
apapun penyakit kita, Tuhan pasti mampu dan sanggup memberikan kesembuhan. Persoalannya ialah mari kita yakin dan percaya bahwa Kristuslah jawaban untuk setiap kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar untuk melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dalam kehidupan mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kemampuan dan kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan kita satu kepastian bahwa ketika Tuhan berada di dalam hidup kita, siapa lawan kita? Kuasa kegelapan tidak akan mampu dan sanggup melawan kita. Segala hal yang negatif tidak sanggup melawan kita, karena ada Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan kita kekuatan, kemampuan menjalani hidup. Memasuki minggu sengsara yang ketujuh ini, mari kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang dikuduskan, kita orang-orang yang dilayakkan, kita orang-orang yang dimampukan, kita orang yang disanggupkan untuk dapat mencapai kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, hilangkan krisis jati diri kita karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 145 bait yang pertama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami tidak boleh lagi mengalami krisis jati diri. Karena dalam kehidupan kami ada Engkau, Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kepastian bahwa kami adalah orang-orang atau anak-anak-Mu yang Engkau ampuni, yang Engkau layakkan, yang Engkau kuduskan, sehingga kami boleh dapat memiliki kehidupan yang kekal. Kami tidak boleh kehilangan jati diri kami, karena kami tahu bahwa kami diciptakan oleh-Mu pasti dengan tujuan. Tidak ada di antara kami yang diciptakan oleh Tuhan secara kebetulan. Oleh karena itu, biarlah kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, dengan talenta yang ada dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk itu. Berdoa untuk ke-10 keluarga yang kami kasih. Berdoa buat Bapak Max Kumulontang sekeluarga, Bapak Bejo Kristanto sekeluarga, Ibu Tri Haruntia sekeluarga, Bapak Jalu Tomo Diso sekeluarga, Bapak Penatua Sudio Widaya sekeluarga, Bapak Teddy Kaster Sianturi sekeluarga, Bapak Joni Bahtia sekeluarga, Ibu Damaris Nasibolu Marpaul sekeluarga, Ibu Diana Presi sekeluarga, Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang sekeluarga. Tuhan berkati ke-10 keluarga yang kami kasih ini, dan kami percaya juga Tuhan mengasihi mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan
yang sedang berada dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Berdoa untuk kekasih kami, Ibu Penatua Esti Pinandisi, Ibu Sumiha Tobi, Bapak Mangara Sitorus, Ibu Josina Mairuhu, Bapak Peter Limbong, Bapak Nali Sahid, Bapak Harsono, Ibu Suprihatin, Bapak Sukamto, Vikaris Radat Krisman Simanjuntak, Ibu Margareta Suci, Bapak Sugito, Bapak Dafner Siahaan, Ibu Safiraru, Bapak Ronald, Sahat Perlindungan Membantobi. Tuhan, Engkau jamah mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang mampu dan sanggup memberikan kesembuhan buat mereka. Oleh karena itu, kami percaya kesembuhan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Saudari Jocelyn Adinda Kristi Prabudi, Saudari Herlina Indriani Siringo-Ringo, Saudari Krisanti Joas, Bapak Penatua Rudi Ramlan, Saudari Tilma Victoria Sigalindi, Saudara Jolisa Johannes Lumentang, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, Saudara Ben Gad Jacob Marwanaya, Ibu Linton, Rego Jeremia Tameon, Saudari Joan Ines Marianti, dan Bapak Gatot Purboyo. Tuhan berkati ke-12 orang yang berulang tahun ini, dan biarlah segala yang terbaik Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan mereka, dan sebagai rasa syukur mereka, biarlah mereka juga mau hidup semakin takut akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Berdoa Tuhan Yesus untuk Kau Jemaat Depok 1, berdoa untuk majelis bersama dengan keluarga, para pelayan Tuhan, para pengurus komisi bersama dengan keluarga. Berdoa juga untuk Pak Harbes, Sarpras, guru-guru sekolah minggu, pemain organ, pemandu pujian, pelatih paduan suara, pelatih itu, TU, coaster, driver, satpam, dan setiap orang yang melayani Tuhan di Kikau Jemaat Depok 1. Tuhan berkati. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan kepada mereka masa depan yang luar biasa. Oleh karena itu kami mau serahkan seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah murtad, kembalikan mereka Tuhan, agar mereka mau kembali menjadi orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu, dan yakinkan mereka bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengembalikan mereka. Berdoa untuk setiap para lansia, orang tua kami, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka umur panjang, berikan mereka kesehatan, jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka. Dan kami serahkan seluruh orang tua kami, para lansianya ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap janda, duda, anak yatim piatu, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati. Berkati juga Tuhan Yesus renovasi gereja yang sedang berjalan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Kau menggerakkan hati setiap anggota jemaat untuk dapat memberi bantuan untuk menjadi berkat bagi renovasi gereja. Kami serahkan semua juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk wabah penyakit virus corona. Tuhan, sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Kami mohon belas kasihan. Ampuni kami semua Tuhan, agar Engkau layak, mau melayakkan kami, mau mengampuni kami, dan Engkau mau memusnahkan virus corona dari muka bumi ini, sehingga kehidupan boleh kembali berjalan dengan normal. Tuhan, kasihanilah kami, berikanlah belas kasihan, dan jangan biarkan virus ini terus menjalar bumi ini, tetapi singkirkan sehingga kami boleh kembali hidup normal. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah Depok, pemerintah Jawa Barat, dan secara khusus pemerintah pusat. Tuhan berkati Presiden kami,
dengan segala apa yang dilakukannya untuk memerangi wabah ini. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana buat Presiden kami, sehingga beliau dapat menyelesaikan dan mengatasi virus corona ini dengan baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, perjalanan hidup kami percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, ada Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami jalani dan itu kekuatan kami. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Karena itu, sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesaan 467 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kekayaan, kehormatan, dan keagungan. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Sekarang kami memberi persembahan yang asalnya daripada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur karena kami telah menerima yang terbaik dari-Mu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan dalam gereja-Mu di dunia ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada minggu sengsara ke-7 ini, kita telah mendengar firman Tuhan untuk mewartakan karya pembebasan Allah yang membebaskan kepada sesama. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar kita bisa menjadi saksi Tuhan yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Kidung Keesaan 749 bait yang pertama. Memasuki peringatan minggu sengsara ke-7 dengan senantiasa berserah dan memandang kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kidung Kesan 49 bait yang kedua. Demikianlah ibadah minggu sengsara yang ketujuh. Tuhan memberkati. Amin.